Guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang pernikahan adat Melayu di daerah Sambas. Nah, pernikahan adat Melayu di daerah Sambas ini sangat unik dan menarik karena pernikahannya itu memiliki serangkaian upacara ataupun rincian pernikahan yang memiliki kaitannya erat dengan agama Islam, karena pernikahan adat ini tentunya itu bermula ketika Kesultanan Istana Sambas pertama kali didirikan. Jadi pernikahan menurut mereka itu sangat sakral, di mana pernikahan ini akan menentukan status sosial mempelai di kalangan masyarakat sekitarnya, di mana mereka bisa setelah menikah tentunya itu bisa menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, langsung saja tidak berlama-lama saya akan menjelaskan tentang pernikahan adat Melayu di Sambas, khususnya Kabupaten Teluk Kramat. Nah, tradisi selanjutnya itu ialah mipari-pari atau nganginkan. Mipari-pari ini semacam perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua untuk mencarikan calon pengantin untuk anaknya. Nah, apabila sudah bertemu dengan seseorang yang pas, maka orang tua itu akan mengenalkan kepada anaknya. Apabila semuanya sudah sepakat untuk menikah, biasanya mereka akan mengirimkan istilah atau tanda-tanda khusus yang melambangkan kalau mereka itu menerima perjodohan ataupun menolak perjodohan. Tapi tradisi ini sudah lama tidak ada atau sudah jarang dilakukan karena calon pengantin atau calon mempelai itu biasanya sudah mencari sendiri pasangan mereka, lalu orang tua ini hanya sebatas memberikan perizinan untuk menikah. Nah, apabila semua sudah setuju, maka akan dilakukan lamaran. Nah, lamaran di adat Melayu ini dinamakan antar sikram. Biasanya mempelai pria itu akan mengirim perwakilan untuk pihak perempuan dengan membawa para wakil rakyat untuk membawa daun sirih. Daun sirihnya itu diletakkan berbaris. Ada 5 daun sirih yang diletakkan berbaris dengan posisi telungkup. Nah, itu tuh melambangkan sebagai tanda untuk melamar seorang wanita. Nah, mereka juga membawa pinang, gambir, tembakau, dan jeruk nipis. Selain itu, kedua mempelai itu juga memberikan semacam pakaian dan bahan lainnya sebagai tambahan persembahan lamaran. Nah, di lamaran pernikahan ini juga ada yang namanya antar pinang, yang digunakan untuk menyampaikan seperti barang-barang lamaran seperti nasi atau baras padi layak. Yang kedua itu kemiri atau keminting, yang ketiga itu paku dan yang keempat itu bunga rampai. Yang kelima itu adalah kebutuhan pengantin seperti pakaian, perlengkapan sholat, kosmetik, bed cover, dan lain-lain. Jadi setiap persembahan itu memiliki arti yang berbeda bagi pernikahan. Daun sirih, pinang, serta gambir, tembakau, dan jeruk nipis masing-masing melambangkan rukun Islam yang bisa diterapkan oleh kedua mempelai dalam perkawinan mereka. Nah, beras itu mewakili keturunan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, kemiri merupakan simbol menjaga kehidupan pernikahan mereka untuk diri mereka sendiri. Dan paku itu direpresentasikan atau dilambangkan sebagai kasih sayang seumur hidup dalam pernikahan. Nah, bunga rampai merupakan simbol keharmonisan hubungan kedua keluarga. Jadi antar pinang itu bertujuan untuk mendekatkan diri secara spiritual kepada Tuhan dan mempersiapkan kehidupan pernikahan. Lalu tradisi selanjutnya itu ialah balas baki. Balas baki ini seperti acara bahwa mempelai wanita itu sudah menerima lamaran dari mempelai pria. Biasanya balas baki ini ditandakan dengan sirih. Posisi sirih itu sudah terlentang, tidak lagi telungkup, dan buah pinang sudah dibelah dua. Nah, jika sudah diterima seperti itu, maka kedua keluarga itu akan membahas hari pernikahan. Nah, biasanya hari pernikahan itu akan diadakan setelah
panen raya atau berani. Alasan utamanya itu agar kedua mempelai itu bisa memenuhi kebutuhan saat akad nanti. Tapi tradisi ini sudah lama tidak digunakan lagi atau sudah jarang, karena biasanya kedua mempelai itu langsung memutuskan kapan saja mereka akan melakukan pernikahan. Jadi tidak lagi menunggu panen raya. Nah, ketika semuanya sudah dilakukan alias lamaran sudah selesai dilaksanakan, maka prosesi pernikahan selanjutnya itu ialah bepalam. Nah, bepalam ini berasal dari kata palam yang artinya mengasingkan diri atau tidak keluar rumah pada waktu-waktu tertentu. Biasanya calon pengantin itu tidak boleh bertemu atau keluar rumah itu dalam waktu 3 hari. Selama 3 hari ini mereka akan menggunakan kasai. Kasai ini adalah lulur badan yang terbuat dari beras basah yang ditumbuk lalu diaplikasikan ke seluruh badan. Nah, menurut mereka bepalam ini memiliki semacam ritual magis yang artinya itu dapat melanggengkan hubungan pernikahan. Tapi dalam tujuan yang lain, bepalam ini itu khusus dapat mencerahkan atau melembutkan dan menghindari paparan sinar matahari bagi kedua pengantin agar saat pesta pernikahan mereka tampak fresh dan segar. Nah, setelah itu ada yang namanya betangas. Betangas ini biasanya dilakukan di hari ketiga saat pasangan pengantin bepalam. Nah, betangas ini itu seperti kita ini menguapkan badan kita dengan uap rebusan dari beberapa rempah-rempah seperti serai, kayu manis, cengkeh, serta beberapa bumbu atau rempah tradisional layak seperti liak putih, pucuk ganti masai, dan tai angin. Nah, jadi itu semua bumbu itu atau semua bahan-bahan itu akan dimasukkan ke dalam air mendidih dan diaduk. Nah, setelah dimasukkan dan sudah masak, pancinya itu akan ditutupi dengan daun pisang. Biasanya pengantin perempuan dan laki-laki akan duduk di atas kuda-kuda. Jadi kuda-kuda itu seperti kursi kayu kecil. Nah, di depan panci yang berisikan bahan-bahan untuk betangas tadi. Jadi biar uapnya itu tidak keluar kemana-mana, biasanya pengantin itu akan melakukannya di dalam ruangan kecil yang dilapisi dengan tikar daun pisang kalau nggak salah. Tikar daun pandan bukan daun pisang. Jadi ini adalah rutinitas perawatan kulit yang sangat baik untuk dilakukan kedua mempelai, karena bertujuan untuk menguapkan bau badan yang tidak sedap dan memberikan aroma yang wangi pada tubuh mereka. Jadi masyarakat Melayu ini sangat percaya bahwa betangas itu dapat digunakan untuk melindungi kedua mempelai dari kesialan. Nah, selama betangas mereka hanya menggunakan satu helai kain yang nantinya kain tersebut akan dibuang dan tidak dipakai lagi karena itu sebagai kesialan yang ada pada diri kedua mempelai. Jadi tidak boleh untuk digunakan dan harus dihindari. Nah, tradisi selanjutnya itu adalah berinai. Jadi berinai itu adalah sebuah tradisi yaitu memberikan warna merah kepada 10 jari pengantin, yaitu sekitar di sininya gitu lah. Dari kuku sampai ke bagian ini. Nah, itu akan memberikan warna merah dari daun henna. Nah, daun henna ini akan dikeringkan, lalu ditumbuk atau digiling, terus dilekatkan di jari-jari mempelai itu 10 jari. Kemudian ditutup dengan plastik ataupun dengan kain agar warna itu jadi merah sangat pekat. Jadi itu warna merahnya tuh bagus gitu. Nah, biasanya orang sambas itu atau mempelai itu akan memakainya satu malam sebelum pernikahan atau malam menjelang pernikahan, karena itu akan memberikan hasil yang bagus. Nah, henna ini juga boleh dipakai oleh anggota keluarga untuk menyambut kedua pengantin nanti. Jadi
henna ini juga memiliki atau berinai ini juga memiliki arti khusus bahwa kedua pengantin itu siap untuk menghadapi kehidupan baru sebagai suami istri. Nah, tradisi selanjutnya itu adalah bernama molah tarup. Molah tarup ini berasal dari dua kata, yaitu molah yang artinya bangun dan tarup adalah tenda. Jadi molah tarup ini membuat pembangunan tenda atau lorong untuk pernikahan nanti. Nah, biasanya molah tarup ini itu adalah tanggung jawab dari keluarga mempelai wanita. Biasanya saat pembangunan tarup ini dilakukan oleh tetangga sekitar dengan bantuan mereka, maka tarup itu akan selesai dilaksanakan atau selesai dibangun. Tarup ini dibangun dengan menggunakan papan, kayu, dan bambu. Nah, biasanya itu ada berbagai macam bangunan yang mereka buat. Yang pertama itu atau bangunan utama itu adalah tarup. Tarup ini adalah tempat untuk melaksanakan pernikahan. Nah, biasanya itu akan diberi batasan atau garis, seperti ada yang bagian untuk para petinggi, ada bagian untuk orang-orang umum. Nah, biasanya itu hanya ada untuk pria, tapi juga dibuat untuk wanita juga. Nah, itu tuh maksudnya itu tempat duduknya yang bagian-bagian itu. Nah, selain membuat tarup, mereka juga membuat petadang. Jadi petadang itu untuk orang-orang menyiapkan makanan, memasak untuk acara nanti. Nah, jadi itu di petadang itu ada disediakan sampan di belakang. Nah, di sampan itu tempat orang untuk mencuci berbagai macam peralatan untuk digunakan memasak atau makan. Nah, acara selanjutnya itu adalah antar uang. Jadi antar uang ini itu dilakukan oleh mempelai pria untuk mempelai wanita. Biasanya dihadiri oleh tokoh masyarakat di sana. Nah, jadi mempelai pria ini akan mengantarkan dana pernikahan atau biasanya disebut dengan uang angus kepada keluarga pengantin wanita. Jadi saat antar uang ini memiliki prosesi keunikan tersendiri. Jumlah yang diberikan atau jumlah uang angus yang diberikan mempelai pria itu harus diumumkan kepada masyarakat sekitar. Jadi uang ini akan digunakan untuk melaksanakan prosesi pernikahan. Nah, besarnya uang itu disesuaikan dengan kemampuan pengantin pria. Nah, acara selanjutnya itu adalah antar pakatan. Jadi antar pakatan ini memiliki arti khusus yang terdiri dari dua kata, yaitu antar dan pakatan. Antar itu artinya ya antar, lalu pakatan itu adalah setuju. Jadi semua tamu yang diundang oleh mempelai harus memberikan pakatan. Nah, pakatan ini dapat berupa nasi, gula, atau yang lainnya, ya semacam sembako lah untuk memberikan makan orang-orang yang ada di pernikahan nanti atau tamu yang akan datang. Nah, antar pakatan ini sangat harus dilaksanakan dan pelaksanaannya itu bergiliran. Semisalnya seseorang ini memberikan pakatan untuk orang yang sudah menikah atau orang yang akan menikah. Nah, orang yang akan menikah ini akan memberikan pakatan lagi ketika orang itu akan melaksanakan acara pernikahan. Nah, biasanya antar pakatan itu dilaksanakan 2 atau 3 hari sebelum upacara pernikahan. Jadi ada beberapa kegiatan setiap hari. Yang pertama itu adalah hari motong dan hari buat bumbu. Hari motong ini adalah saat panitia pernikahan itu menjemput pakatan di rumah-rumah orang-orang yang akan diundang. Kemudian ayam-ayam ataupun daging-daging itu akan dipotong kemudian dimasak untuk memberi makan orang atau tamu yang datang di pernikahan nanti. Kemudian ada namanya hari buat bumbu. Nah, hari buat bumbu ini dilaksanakan untuk membuat bumbu makanan yang akan disajikan atau dihidangkan untuk para tamu undangan. Jadi semua prosesi ini dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya pihak keluarga tetapi juga tetangga sekitar atau masyarakat sekitar. Nah, kita sampai kepada acara utama, yaitu adalah pernikahan. Jadi di pagi hari saat
menjelang atau akan melaksanakan prosesi pernikahan, maka akan dilaksanakan sebuah pawai atau iring-iringan yang bernama berarak. Jadi berarak ini itu kedua mempelai itu akan dibawa berkeliling kampung. Semisalnya itu dari rumah pengantin pria ke rumah pengantin wanita, tetapi itu dilaksanakan ketika mereka itu berada dalam satu desa. Namun jika tidak, maka akan dilaksanakan keliling kampung saja. Jadi berarak itu dari di tempat-tempat yang sudah ditentukan awal mulanya sampai ke tenda pernikahan. Nah, ketika sudah sampai ke tenda pernikahan, biasanya pengantin pria ini akan dihadapkan oleh seseorang yang memberikan pantun. Jadi pengantin pria ini harus membalas pantun tersebut. Jika sudah, maka akan dilaksanakan yang namanya bekuntau atau kuntau. Jadi bekuntau ini semacam seni bela diri khas Melayu. Nah, bekuntau ini sangat populer pada tahun 70-an. Namun karena orang-orang yang pandai melakukan bela diri ini sudah banyak yang meninggal dunia, jadi bekuntau ini sangat jarang dilaksanakan lagi. Sesudah itu, maka dari mempelai ini akan memberikan sebuah salam tempel. Nah, salam tempel ini itu dilaksanakan ketika pria atau pengantin pria ini berjabat tangan dengan keluarga pengantin wanita. Setelah itu, ketika mempelai wanita dan mempelai pria memasuki taruk, maka dari keluarga mempelai wanita itu akan menaburkan beras kuning untuk menandakan syukur dan penolak bala. Kemudian itu roti atau biji-bijian goreng serta koin. Nah, koin ini menandakan kemakmuran. Jadi setelah kedua mempelai masuk secara berdampingan dengan diiringi tanjidor yang dimainkan oleh tim musik selama kurang lebih 30 menit, kedua mempelai biasanya duduk bersebelahan di depan pintu. Jadi sebagai untuk melihatkan ke orang-orang bahwa mereka ini adalah ratu dan rajanya pada hari ini. Nah, tradisi selanjutnya itu adalah big meal atau makan besar yang dinamakan sebagai besaprah. Jadi besaprah ini seperti jamuan makanan yang dihidangkan oleh kedua mempelai atau keluarga mempelai kepada tamu-tamu undangan. Nah, biasanya akan ada dua baris. Yang pertama itu baris untuk para petinggi seperti kepala desa ataupun pemuka adat yang lainnya. Nah, biasanya mereka ini akan duduk di barisan pertama, sedangkan mempelai pria itu akan duduk di barisan terakhir tenda. Kemudian ada yang namakan baris kedua. Nah, baris kedua ini adalah orang-orang umum yang datang saat pernikahan. Kemudian juga ada untuk baris para wanita. Nah, jadi orang-orang ini akan duduk berkelompok secara 6 orang dan akan makan menggunakan apar. Jadi apar itu semacam tempat untuk menaruh beberapa makanan layaknya nampan. Nah, jadi apar itu adalah nampan yang terbuat dari tembaga. Namun saat ini apar itu sudah sangat jarang ditemukan dan apar itu dapat kita lihat di museum. Nah, biasanya yang menggunakan apar ini adalah petinggi seperti raja ataupun kepala desa ataupun orang-orang yang ditinggikan lah di suatu daerah tersebut. Jadi makanan yang dimakan saat bersapra itu adalah makanan yang sudah dibuat saat hari potong atau antar pakatan serta hari buat bumbu. Nah, jadi makanan itu akan disajikan untuk para tamu undangan. Nah, saat menyantap makanan mereka tidak menggunakan garpu ataupun sendok, tapi menggunakan tangan. Jadi akan disediakan air untuk cuci tangan agar para tamu undangan dapat menyantap makanan mereka dengan menggunakan tangan. Setelah itu, maksudnya ini mereka tetap menggunakan tangan, tapi itu dengan tangan telanjang, tidak menggunakan sendok ataupun garpu.
Nah, setelah makan, mereka akan membiarkan makanan mereka begitu saja. Maksudnya itu bukan membiarkan, tetapi tidak mengemasinya. Karena akan ada yang namanya tukang besurong. Jadi tukang besurong ini adalah orang-orang yang akan menyajikan atau merapikan kembali wadah makanan yang sudah digunakan. Tradisi selanjutnya ialah malam besarah. Jadi malam besarah ini penyerahan pengantin laki-laki kepada perempuan. Nah, agar diterima di lingkungan keluarganya ataupun lingkungan masyarakat. Nah, hal ini bertujuan untuk mengingatkan calon suami istri tentang peran mereka untuk hidup mengikuti agama dan adat istiadat setempat. Biasanya agar lebih ringkas, saat ini malam besarah itu disatukan setelah akad nikah. Jadi setelah akad nikah akan ada juru bicara yang akan membicarakan tentang prosesi malam besarah ini. Nah, setelah itu mereka akan menyantap hidangan yang disediakan oleh keluarga mempelai wanita. Nah, di prosesi lainnya atau lebih rumitnya, biasanya menjelang malam besarah ini juru bicara kedua belah pihak, pihak pria dan wanita ini akan memberikan nasihat yang akan tujukan kepada calon pengantin dan seluruh masyarakat luas. Malam besarah ini adalah tradisi menyerahkan rombongan laki-laki kepada pihak perempuan yang diserahkan terlebih dahulu oleh pengantin laki-laki kepada istrinya. Nasihat paling umum yang diberikan oleh juru bicara itu biasanya meminta tolong agar mempelai pria ini diterima bukan hanya sebagai menantu, tapi selayaknya anak kandung. Dan apabila melakukan kesalahan ataupun sesuatu yang tidak sopan, tolong diingatkan dan ditegur. Nah, jadi cuman hanya sebatas itu sih, kayak memberikan penyerahan kepada anaknya untuk dibimbing seperti itu. Nah, acara selanjutnya adalah resepsi pemuda. Kini kedua mempelai tidak lagi duduk di lantai, melainkan di atas kursi dan meja. Setiap remaja di resepsi duduk dengan orang asing atau orang baru. Setiap meja terdiri dari 4 kursi. Mereka harus duduk di kursi dengan 4 ayunan yang berbeda. Tujuan dari resepsi pemuda ini adalah menemukan belahan jiwanya, seperti itu. Jadi ada 2 pria dan 2 wanita diundang dari setiap desa. Biasanya ada 20 desa yang diundang. Resepsi pemuda ini biasanya dimulai pada pukul 8 malam dan selesai pada jam 3 pagi. Terus pesta pemuda-pemudi ini hanya berlangsung sampai tahun 60-an. Terus setelah semua prosesi pernikahan dilaksanakan, maka ada yang namanya tradisi setelah pernikahan. Jadi tradisi setelah pernikahan ini ada 2, yaitu mandi manik atau mandi berlulus dan balik tikar. Nah, arti mandi manik atau mandi berlulus itu adalah kesesuaian dan kerjasama dalam rumah tangga. Tradisi ini biasanya dilakukan pada pagi hari dan di depan rumah, serta disaksikan oleh orang banyak. Begitu mereka selesai melangkah di atas seutas benang hingga 3 kali, pengantin baru kemudian berlomba menginjak sebutir telur. Langkah selanjutnya, kedua mempelai mengenakan kain batik dan dimandikan. Saat mandi manik atau mandi berlulus, kadang sangat lucu. Ternyata tidak hanya pengantin yang mandi, tapi banyak juga yang ikut mandi. Nah, kemudian prosesi selanjutnya itu adalah balik tikar. Jadi sebulan setelah mereka menikah, mereka akan mengadakan upacara yang dinamakan membalik tikar atau balik tikar. Upacara ini menandakan bahwa pasangan yang sudah menikah akan bertemu untuk pertama kalinya di tempat tidur, seperti sebulan setelah akad nikah. Pengantin baru tidak diizinkan untuk tidur bersama selama 40 hari setelah pesta pernikahan. Tak satu pun dari mereka diizinkan meninggalkan rumah. Apalagi perjalanan yang harus melintasi sungai menjadi hal yang sangat tabu pada suku ini. Nah, selain itu, pembalikan tikar dilakukan oleh orang tua dan orang yang mengetahui tata cara balik tikar. Intinya, mengembalikan semua peralatan dapur yang sudah dipinjam dan rumah dibersihkan setelah menikah. Namun, seiring berjalannya waktu, tata cara melakukan pembalikan tikar berubah tanpa mengurangi kesakralan pesta pernikahan. Sekarang kebiasaan dibalik keset adalah bahwa keset di tempat tidur dibalik. Kelambu yang dihiasi berbagai dekorasi itu dilepas dan diganti dengan yang baru.
semua dekorasi dihilangkan agar siap ditempati oleh kedua mempelai. Saat utusan pengantin pria datang untuk menjemput kedua mempelai ke rumah orang tua pria, semuanya harus sudah siap. Biasanya kedua mempelai berada di rumah orang tua laki-laki selama 2 hari dan 2 malam. Hal tersebut digunakan oleh kedua mempelai untuk mengunjungi rumah keluarga terdekat. Jadi, semua adat istiadat yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan budaya masyarakat Melayu Sambas yang harus dilestarikan karena budaya merupakan identitas suatu suku. Dadah!